Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan resume analisis pekerjaan. Nama saya Sarudin dari kelas manajemen 223D. Definisi dari analisis pekerjaan itu sendiri adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan tugas-tugas, tanggung jawab, dan persyaratan terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Nah, tujuan dari analisis pekerjaan ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu evaluasi peran lingkungan terhadap pekerjaan individu, kaji kembali kemungkinan ada persyaratan kerja yang usang, ciptakan peraturan yang dapat menguntungkan semua pihak, rancang semua kebutuhan SDM masa depan, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerja yang tersedia. Teknik dalam analisis pekerjaan itu sendiri ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik pengamatan. Nah, teknik pengamatan yaitu teknik analisis pekerjaan yang melibatkan pengamatan, wawancara, pandangan pejabat, atasan, dan karyawan senior, daftar pertanyaan, dan catatan harian pekerjaan karyawan. Ada juga dinamakan dengan teknik kombinasi. Nah, tujuannya itu pertama itu menetapkan standar prestasi kerja, merumuskan spesifikasi pekerjaan, memperkecil kemungkinan gap antar keinginan karyawan dengan perusahaan, membuat sistem informasi SDM. Itu adalah aplikasi dari analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan sangat penting dalam kegiatan organisasi, termasuk yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi adalah bagaimana cara perusahaan merekrut sebuah karyawan atau yang dapat mengisi kekosongan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan karir. Nah, dalam sebuah perusahaan, jika karyawan yang didapatkan itu ingin bertahan atau mempunyai bakat dalam suatu bidang tertentu, maka perusahaan harus mengadakan pelatihan dan pengembangan karir bagi suatu karyawan, agar karyawan yang dimiliki sekarang itu memiliki loyalitas dan skill yang mumpuni dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga itu kompensasi. Nah, kompensasi di sini menentukan tingkat kompensasi yang berkelanjutan ya, dengan tanggung jawab yang ada, dengan memahami kompleksitas tingkat tanggung jawab dan persyaratan pekerjaan organisasi, dan dapat menentukan struktur kompensasi yang sesuai. Nah, yang terakhir itu perencanaan yang strategis. Hubungan analisis pekerjaan dengan SDM. Yang pertama, untuk diberlakukan perencanaan SDM, syarat individu berupa penyusunan syarat-syarat atau spesifikasi tertentu. Suatu pekerjaan memilih tugas dan struktur pekerjaan. Taksiran potensi meliputi kegiatan, memperkirakan kemampuan dan tingkat yang dimiliki karyawan terhadap satu jenis pekerjaan. Penilaian tugas merupakan suatu penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap prestasi pekerjaan terhadap pekerja. Manfaat manfaat dari analisis pekerjaan mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama itu analisis penyusunan pegawai dan desain organisasi, telaah dan perencanaan kinerja pegawai, sukses manajemen, pelatihan dan pengembangan jalur karir, kriteria seleksi evaluasi pekerjaan. Yang kedua itu metode analisis pekerjaan. Nah, metode analisis pekerjaan yang pertama pendekatan peristiwa genting, skala penilaian tingkah laku, ukuran dari kedudukan pengelolaan, analisis posisi daftar pertanyaan, DHI sistem, rancang definisi bangun pekerjaan, definisi kerangka rancang pekerjaan, input output, faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan. Yang pertama itu faktor operasional. Yang tujuannya yang ada tujuan, strategi organisasi, struktur dan organisasi, kebijakan dan prosedur, rantai komando. Yang ketiga itu faktor lingkungan, faktor pasar, aspek hukum dan peraturan, faktor sosial budaya. Dan yang ketiga itu faktor keperilakuan, keterampilan dan kemampuan individu, referensi kebutuhan individu, motivasi dan kepuasan kerja. Teknik rancang ulang pekerjaan dan peran dalam SDM pekerjaan. Nah,
Itulah resume mengenai analisis pekerjaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.